Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video podcast kami dari Kelompok 4. Nah, bersama saya di sini ada Muhammad Rizky Permana dan bersama rekan-rekan dari Kelompok 4 lainnya. Saya Sandra. Saya Endah. Saya Astrid. Nah, bagi yang belum tahu bahwasannya Kelompok 4 ini telah berhasil melakukan suatu percobaan atau suatu praktikum dalam materi bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional pada mata pelajaran biologi kelas 12. Nah, pada percobaan atau pada praktikumnya, mereka ini telah berhasil membuat salah satu produk makanan dengan metode bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan keju. Nah, mari kita tanya-tanya bersama-sama bagaimana sih cara pembuatan keju itu, kemudian apa sih susahnya, terus kemudian juga kenapa mereka membuat keju begitu. Nah, mari kita bahas bersama-sama bersama kakak-kakak yang cantik-cantik ini. Nah, kalau boleh tahu nih ya Kak, apakah membuat keju itu adalah suatu keinginan dari Anda semua ini atau memang sudah dipilihkan atau ditentukan oleh gurunya? Itu sih diacak gitu. Jadi kebetulan dapetnya keju. Oh, jadi gitu. Ya, udah. Oh, berarti emang pada dasarnya random ya, diacak gitu ya. Kayak arisan begitu. Nah, oke. Karena kalau tahu begitu, nah, ekspresinya ketika dapat untuk membuat keju itu perasaannya bagaimana? Sebenarnya sih awal pertama kali dapet keju agak sedih. Sedih? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Karena kayak keju tuh emang buat cara bahannya sedikit, tapi tricky banget ngebuatnya. Kayak ngebuat keju tuh nggak segampang itu kan. Karena takut gagal. Emang gagal sih, kita buat kejunya gagal sekali, kita ulang lagi kayak gitu-gitu. Jadi awal pertama dapet keju deg-degan, terus iri sama kelompok lain. Kok iri? Iri kenapa emang? Iri karena kayak kan ada yang bikin tempe, ada yang bikin yogurt, itu lebih gampang daripada bikin keju. Soalnya kan bikin keju kan tricky banget cara buatnya walaupun bahan-bahannya sedikit gitu. Gitu. Tapi sebelumnya udah pernah buat keju belum ini? Belum. Semuanya belum? Pertama kali. Oh, pertama kali ya. Tapi gimana perasaannya pertama kali membuat keju gitu? Apa pernah terbayang sebelumnya kalau bahkan suatu hari nanti bakal buat keju gitu? Nah, sekarang udah tiba masanya membuat keju, gimana perasaannya? Perasaannya sangat menantang dan mungkin kayak nggak pernah kepikiran aja sih bakal buat keju, dan ya mungkin sekarang udah buat jadi kayak oh iya ya ternyata agak susah juga gitu. Tapi semua ini buat pelajaran, siapa tahu kan saya jadi pengusaha keju kan. Amin. Ya jadi ya udah kayak gitu, sangat menantang intinya. Oke. Ya pasti semua yang namanya percobaan dan praktikum itu ada tantangannya, ada kendalanya ya. Nah, kalau boleh tahu nih, barangkali teman-teman juga masih banyak yang belum tahu cara membuat keju itu seperti apa. Bolehkah dijelaskan gimana sih caranya membuat keju itu, Kak? Pertama-tama kalau kita mau bikin keju, pastinya kita butuhin susu. Kan susu murni yang bener-bener murni, baru diperes dari sapinya yang belum matang. Terus kita masak dulu, kita matangin sampai mendidih. Habis itu kita tambahin garam 1 sendok teh. Habis itu kita aduk lagi, tunggu lagi sampai mendidih. Terus kita tambahin lagi cuka 2 sendok makan. Habis kalau ditambahin cuka, susunya itu bakalan kayak pecah gitu. Iya. Jadi lemak sama airnya itu misah. Nah, itu tetap diaduk-aduk sampai lemaknya menggumpal jadi satu. Habis kayak gitu kita tunggu dulu 15 menit supaya nggak panas banget. Setelah itu kita saring lemak sama airnya itu, kita pisahin, kita saring. Di situ kita peres. Habis diperes kan udah gumpal nih jadi keju bulat. Nah, udah jadi keju bulat, kita taruh ke air dingin supaya padat.
Terus nanti kalau mau makan tinggal langsung dimakan aja. Oh, bisa langsung dimakan gitu? Iya bisa. dong. Kalau buat kayak dipakein ke roti atau pisang goreng gitu bisa juga? Bisa. Oh, bisa. Oh, berarti Roti bakar bisa Oh, bisa. diparut-parut. kedengarannya cukup gampang ya cara membuat keju itu, tapi kayaknya dari muka kakak-kakak ini kayaknya kayak oh, tertekan. Kenapa tuh tertekannya Cassandra? Kenapa tertekan? Apa ada Ya kendalanya? karena pertama kali itu juga kan yang awal kan gagal gitu, jadi ya kayak sempat udahlah capek mau buat, tapi akhirnya dibuat lagi, alhamdulillah jadi. Oh, gitu. Kalau boleh tahu selama pembuatan keju itu ada apa aja kendalanya? Apa yang katanya kan sempat gagal kan? Nah, gagalnya itu kenapa tuh? Mungkin karena kita salah takaran ya, karena waktu awal-awal juga mungkin kita belum tahu takaran-takarannya. Jadi kayak susu pun ada takarannya, cuka ini lebih penting, sangat berpengaruh banget sama keju. Kalau kita salah sedikit mungkin gagal total ya. Terus juga garamnya biar nggak terlalu asin, terus ya itu terutama takaran itu. Oh, Takaran cuka sih, soalnya Ya. cuka kan fungsinya buat misahin lemak sama air susunya kan, lemaknya. Jadi kalau misalkan cukanya kebanyakan bakalan asem rasa kejunya. Kalau cukanya sedikit, lemak sama airnya nggak bisa misah secara sempurna gitu, masih kayak misahnya sedikit-sedikit gitu. oh, gitu Jadi gitu. perbedaannya kayak kalau itu tuh kalau gagal tuh kayak bubur gitu jadinya. Kayak bubur. Jadi pecahnya kecil-kecil gitu. Kalau misalkan yang sempurna kan kayak pecahnya tuh Banyak. gumpalan besar-besar gitu. Hmm. Itu baru sempurna menurut kita mah. Itu seperti itu. Oh, gitu-gitu. Nah, kalian ini membuat keju ini referensinya atau bahan ajarnya itu dari mana? Dari media sosial kah atau dari tutorial dari yang pernah membuat keju atau gimana? Iya, dari tutorial dari sosial media, terus kayak awalnya kan gagal kan, terus yang kedua ganti tutorial dan berhasil. Oh, gitu-gitu. Yang lihat-lihat referensi-referensi Iya, dari referensi. TikTok kan. Kalau saya pribadi, saya sering banget lewat FYP orang-orang bikin keju di TikTok. Kayak kalian tau gak sih yang di Bali itu Apa tuh yang dibalik? manusia apa sih, orang kayak dia tuh bikin keju, Heeh. terus kayaknya seru bikin keju gitu kan, tapi kayak kalau bikin sendiri kan nggak enak gitu. Jadi sekarang ada tugas ini, jadi kayak oh bikin keju gini gitu. Referensi-referensi dari TikTok, dari YouTube kayak gitu sih. Oh, I see, begitu-gitu. Jadi kendalanya itu tadi katanya itu ada salah takaran, guys. Nah, karena mungkin ya apa ya? Ya karena salah takaran begitu ya. Nah, tapi karena alangkah semangatnya kakak-kakak ini jadi akhirnya kemudian berhasil. Dan yang mempengaruhi juga katanya tadi dari tutorial di TikToknya gitu. Jadi beda tutorial, beda cara pembuatan gitu. Sampai akhirnya ada yang salah gitu atau ada yang kurang tepat gitu kan. Nah, sampai kemudian ikutin tutorial yang lainnya jadi berhasil gitu ya. Nah, terus bahan-bahannya tadi kan cuman simple ya, ada 3 bahan. Ada apa ya bahannya tadi tuh? Ada susu, cuka, sama garam doang. Susu, cuka, dan garam. Sangat mudah ya. Apa itu bahan-bahannya untuk ditemuin gitu. Tapi ternyata prosesnya kedengeran sih tadi setelah mereka menjelaskan ini kelihatannya gampang ya. Tapi ternyata eksekusinya sangat susah juga ya ternyata. Nah, setelah dari acara pembuatan keju ini, apa yang bisa dapat disimpulkan atau apa sih apa ya pelajaran yang bisa didapetin dari membuat keju itu? Pelajaran yang didapat ya Kita banyak harus ya. sabar, terus harus apa ya, kalau kita mau ngebuat sesuatu itu kita harus benar-benar belajar dulu, mempelajari dulu, jangan asal bikin. Gitu. Iya, betul. Sabar sih yang paling apa Nomor namanya tadi? pertama. Nomor pertama itu sabar. Betul. Kalau nggak sabar, nggak kita akan nggak jadi bakal jadi keju. Apalagi kalau gegabah. Gegabah cari tutorialnya gimana. dan jangan amatir. Oh, jangan amatir. Mm-mm. Oh, emang kalian amatir tak kemarin Amatir Amatir karena sekali. pertama kali Oh, iya, jadi iya. mungkin masih kaget ya bikinnya gimana, jadi terlalu amatir. Dan yang kedua alhamdulillah enggak Oh. itu karena udah dapat pengalaman satu gagal ini, makanya yang keduanya alhamdulillah. Tapi seneng kan praktik membuat keju itu? Senang. Pengen buat lagi nggak? Mungkin untuk- next time. iya, Next time. next time. Oh, begitu guys. Jadi yang bisa kita lihat bersama-sama pelajarannya telah tadi disampaikan, terus juga
cara pembuatan keju yang kita bisa simak seksama tadi gitu kan. Terus juga kemudian apa saja sih yang dapat bisa faktor yang bisa membuat keju itu gagal untuk jadi gitu kan. Nanti tadi telah dijelaskan oleh kakak-kakak ini gitu. Nah, mungkin hanya segitu saja yang bisa kita petik. Terima kasih kakak-kakak semua telah datang gitu kan. Semoga bisa jadi orang sukses membuat keju di kemudian hari. Atau mungkin katakannya kalian mau jadi pengusaha keju ya, semoga bisa jadi pengusaha keju gitu kan. Iya. Nah, oke, mungkin segitu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Kembali lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.